Halo, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Toli bin Arif dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, aplikasi sistem manajemen pegawai untuk memenuhi mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, pertama kita akan membuat yang dinamakan pegawai Java ya. Ini adalah eh, pegawai Javanya ini untuk kelas pegawainya ini akan dibuat abstrak, yaitu public abstrak kelas pegawai. Kemudian juga untuk komponen atribut yaitu nama, ID pegawai dan juga posisi. Kemudian juga dari komponen satu yaitu konstruktor dengan asas modifier yang tepat. Public pegawai, string nama, ID pegawai, kemudian juga dengan posisi. Nantinya akan didefinisikan sebagai this nama, this pegawai, ID pegawai sama posisi. Kemudian juga menampilkan data. Untuk penampilan data ini dia akan mengambil public string get nama, get ID pegawai, dan get posisi yang nantinya akan di return sebagai nama, ID pegawai, dan juga posisi. Kemudian menggunakan rumus public abstract double hitung gaji. Dan nantinya akan ditampilkan saat kita memanggil eh, abstrak kelas pegawai ini nanti akan ditampilkan nama, ID, posisi yang nantinya akan didapatkan dari nama, ID pegawai dan posisi yang kita jabarkan di mainnya nanti di public mainnya. Kemudian untuk pegawai harian Java, ini dia mengambil untuk kelas pegawai harian ini mengambil dari superkelasnya pegawai ya. Kemudian untuk atribut tambahannya yaitu jam kerja dan juga upah per jam. Integer dan juga double untuk upah per jamnya. Kemudian konstruk anak kelasnya yaitu pegawai harian itu nama, ID pegawai dan posisi. Kemudian eh, untuk kontrak tambahannya yaitu jam kerja dan juga upah per jam. Memanggil superclass nama, ID pegawai dan juga posisi yang sudah kita definisikan di pegawai.java. Kemudian akan didefinisikan juga di jam kerja dan juga upah per jam. Masih sama menggunakan public double hitung gaji. Untuk gaji total pegawai harian ini adalah jam kerja dikali upah per jam ya. Jadi rumusnya adalah jam kerja dikali upah per jam. Kemudian untuk pegawai tetap, public class pegawai tetap ini juga mengambil dari superclass pegawai sama inherit dari pegawai ya. Kemudian untuk atribut tambahan untuk pegawai tetap yaitu gaji bulanan. Nanti tetap akan mengambil nama, ID pegawai dan posisi, kemudian ditambah dengan double gaji bulanan. Superclassnya masih sama, mengambil dari pegawai yaitu nama, ID pegawai dan posisi. Kemudian gaji bulanan itu didefinisikan sebagai gaji bulanan. Eh, Nantinya saat gaji bulanan itu sudah diinput, nantinya itu akan return dari gaji bulanan itu sendiri. Jadi tidak ada rumus ya. Jadi dia akan menampilkan apa yang tadi kita definisikan di gaji bulanan. Ini untuk public main-nya. eh, Import Java until Arrays. Jadi ini untuk menyimpan beberapa pegawai ya, atau banyak pegawai. Kemudian public class-nya sistem manajemen pegawai yang sudah kita buat sebelumnya. Dan ini menggunakan pegawai sebagai referensi untuk objek subclass. List pegawai adalah contoh sempurna dari polymorphism ya. Jadi ini adalah metode polymorphism, yaitu menampilkan list pegawai dari daftar pegawai yang sudah kita buat sebelumnya menjadi array list. Kita akan membuat objek yaitu pegawai tetap atau disingkat PT1 dan pegawai harian PH1. Nanti kita bisa membuat baru pegawai tetap dan juga pegawai harian. Ini namanya, kemudian ID-nya, kemudian juga jabat posisinya dan juga gajinya. Karena PT itu tetap, jadi kita cuman menginputkan satu saja. Kalau misalkan untuk yang harian, kita harus menginputkan jam dan juga nominal per jamnya.
Kemudian kita menambahkan yaitu daftar pegawai, kita akan tambahkan yaitu PT1 dan PH1 dan nantinya sistem akan nge-print out yaitu sistem manajemen toko, kemudian tanda garis ini adalah informasinya menggunakan loop. Jadi untuk pegawai P yang dapat dari daftar pegawai, nanti dia akan tampilkan info dasar. Jadi info dasar tadi yang sudah kita definisikan di pegawai yaitu eh, nama, kemudian juga ID dan juga posisi, nanti dia akan ditampilkan dan kemudian dia akan menghitung yaitu memanggil hitung gaji secara polimorfik yaitu double total gaji sama dengan P hitung gaji. Dan nanti total gajinya itu akan ditampilkan yaitu berbentuk rupiah ya karena ada ini rupiah dari mengambil data dari total gaji. Ini akan kita coba jalankan untuk di mainnya. Sebentar. Lag. Nah, nantinya akan menghasilkan seperti ini. Sistem manajemen pegawai toko, kemudian nanti dia akan memanggil nama dari tadi yang tampilkan info dasar yaitu nama, ID, dan posisi. Dia akan mengambil data dari yang kita sudah input tadi yaitu Tolibin, PT 001, kemudian posisinya apa dan total gajinya disesuaikan dengan apa yang sudah kita input sebelumnya. Karena ini pegawai tetap ya. Untuk yang pegawai harian ini dia juga akan sama mengambil nama, ID, dan posisi. Kemudian total gajinya itu adalah 7 dikali 3 yaitu 21 ya atau 2.100.000. Jadi buitnya udah sukses. Jadi nanti untuk kalau misalkan mau menambahkan karyawan baru tinggal ditambahkan di mainnya ini. Jadi nanti dia akan diproses sesuai dengan apa yang sudah kita definisikan sebelumnya, baik di pegawai, pegawai harian dan juga pegawai tetap. Jadi untuk nama, ID dan posisi dia mengambil dari pegawai, kemudian untuk pegawai harian dan pegawai tetap rumusnya dilihat dari pegawai harian dan pegawai tetap Java ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di eh, pertemuan berikutnya. Terima kasih.